Oke guys, kita lanjutkan pembahasan mengenai error dan ini kita tiba pada contoh soal ya, KSO 2018. Oke, ini kita langsung bahas aja. Pertama, informasi per 31 Desember 2019 dan ini asumsinya jurnalnya belum tutup buku ya. Nah, kemudian kita akan memperbaiki. Gimana cara memperbaikinya? Di sini penyusutan kendaraan untuk 2019 belum dicatat 3.200. Berarti belum mencatat depreciation expense karena belum tutup buku dan tahun yang sama ya tinggal dicatat aja depreciation expense pada accumulated depreciation gitu ya. Yang kedua, hasil penagihan piutang kepada pelanggan adalah sebesar 5.600 dan diterima di tanggal 31 Desember. Baru dicatat pada tanggal 2 Januari ya, seperti itu. Nah, karena baru dicatat di tanggal 2 Januari misalkan ya. Nah, posisi sekarang karena belum tutup buku karena kan biasanya laporan keuangan itu tidak langsung memang apa namanya ada jeda waktu ya. Jeda waktu jadi tidak 31 Desember langsung ditutup. Enggak. Biasanya liburan dulu begitu masuk kantor baru kita tutup ya. Nah, ternyata masuk kantornya misalkan pada saat ini 3 Januari misalkan ya, karena libur tahun baru. Oh, ternyata apa namanya? Ada nih kas yang baru diterima. Ya udah karena laporan keuangan ditutup, tinggal diterima aja. Tinggal dicatat ya. Cash pada AR. Nah, sebesar 5.600. Yang ketiga sekarang, pada tahun 2019 perusahaan menjual peralatan, cost awal ada 25.000 yang telah disusukan penuh dengan harga jual adalah 3.700. Hasil penjualan dikreditkan ke akun peralatan. Nah, oke. Mungkin ini kita kotret ya karena agak pelik nih. Oke, di sini kan pencatatan awalnya berarti dikreditkan ke akun peralatan. Oke, disusutkan secara penuh. Berarti book value-nya 0 ya. Dan dijual dan harga 3.700. Oh, berarti mungkin jurnal awalnya adalah cash pada equipment gitu ya. Seperti itu. Berapa? Besarnya adalah 3.700. Nah, di sini terjadi kesalahan, yaitu apa? Accumulated-nya masih nempel, equipment-nya juga masih nempel, belum dihapus. Meskipun accumulated dan equipment kalau dijumlahkan adalah 0 ya. Nah, kita harus hapus dulu dari si apa? Dari si neraca gitu ya. Ya udah berarti tinggal dihapus aja accumulated-nya karena masih muncul ya. Berarti kan kalau kita ilustrasikan equipment pada accumulated kayak gini ya. Nah, equipment-nya berapa? 25.000, accumulated-nya juga 25.000 gitu ya. Nah, ini tinggal dihapus aja berarti accumulated dihapus ya, tinggal masukkan ke debit ya karena saldo normal accumulated adalah di kredit. Equipment-nya juga dihapus. Berapa equipment-nya? 25.000. Tapi nanti dulu, kalau equipment dihapus, di sini harusnya dihapus 25.000. Tapi sudah duluan dihapus melalui pencatatan sebelumnya, yaitu apa? Sebesar 3.700. Maka total equipment-nya harus berjumlah 25.000. Agar jumlah 25.000 berapa? Maka pada saat kita membuat jurnal koreksi, ya udah tinggal dikurang aja equipment-nya ya. Equipment dikurang dengan si apa yang sudah dicatat sebelumnya 3.700. Jadi 25 kurang 3.700 sama dengan 21.300. Nah, sisanya barulah karena ingat karena ini 0 ya dan dijual pada gain ya ada cash berarti pada gain ya sebesar berapa? Ya sebesar di sini adalah 3.700 ya. Gainnya belum dicatat. Nah, maka kita catat tuh gainnya ya. Oke, nah beres tuh ya soal berikutnya. Pada November, perusahaan digugat di pengadilan dengan nilai gugatan sebesar 220.000 ya. Pengacara memperkirakan bahwa kemungkinan besar perusahaan akan bayar ganti rugi 125.000 dan belum dicatat di laporan keuangan 2019. Nah, ya udah nih, info kayak gini ini namanya contingent liabilities ya. Contingent liabilities, ingat ini contingent liabilities itu berarti liabilities yang masih antara 50 ya sampai dengan 89% tingkat probability terjadinya ya. Maka pada dasarnya kalau dia ternyata sudah apa namanya diperkirakan akan terjadi dan nilainya udah bisa diperkirakan 125.000, ya udah tinggal kita catat aja loss pada litigation liability ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, perusahaan belum pernah menyesuaikan nilai wajar portofolio trading. Nah, ingat ini trading ya. Portofolio apa? Kita asumsikan sebagai equity atau saham ya, biar nggak pusing ya. Nah, berarti kan dicatat dengan FVTPL ya, FVTPL. Nah, kalau dicatat dengan FVTPL, maka tinggal disesuaikan aja. Harusnya cost-nya apa namanya dari 95 ke 95. Oh, ini tetap nih ya. Kemudian dari 82
ke 84 ya, seperti itu. Ya udah tinggal kita hitung berapa selisihnya. Selisihnya adalah 84 kurang 82 ya, sama dengan 2.000. Oke. Kemudian yang keenam adalah sebuah peralatan dibeli tanggal 3 Januari seharga 40.000 dan dicatat pada beban pemeliharaan dan perbaikan. Nah, ini dia ya. Jadi dia belum mencatat pada, harusnya kan dia dicatatnya pada equipment ya. Tapi dia malah pada expense ya. Maka kita harus munculkan dulu equipment-nya. Dibalik dulu tuh. Equipment pada maintenance sebesar 40.000. Kemudian karena dicatat pada expense berarti tidak muncul depresiasi. Dan karena belum tutup buku, maka tinggal dicatat saja depresiasinya. Sebesar berapa? 40.000 dibagi 8 sama dengan 5.000 ya, seperti itu. Dan dia kan dibeli per 3 Januari, jadi masih aman ya. Dan dia juga dengan garis lurus, jadi masih gampang. Oke, selanjutnya adalah premi asuransi. Nah, premi asuransi 3 tahun sebesar 12.000 yang dibayarkan pada tanggal 1 Juli. Dibebankan pada akun beban asuransi. Ya, jadi ini langsung insurance expense nih ya. Insurance expense-nya dibebankan langsung sekonyong-konyong 12.000. Ya, harusnya kan dicatatnya prepaid dulu dong, ya kan? Nah, kemudian perusahaan belum pernah membuat jurnal penyesuaian. Nah, dan ini tanggal 1 Juli. Sekarang udah tanggal 31 Desember 2019. Berarti kurang lebih udah 1,5 tahun belum ada amortisasi atas si prepaid-nya ya. Nah, ini harus kita kotret dulu deh. Nah, saya udah bikin ininya, apa namanya tuh, si Excel-nya. Oke, nah ini dia ya. Nah, khusus soal ini saya bikin Excel-nya biar gampang menjelaskannya ya. Nah, pertama berarti kalau kita definisikan ya, ini error, ini 3 tahun, ini corrections-nya ya, yang hijau. Nah, pada tanggal 1 Juli 2018, di sini ada insurance expense ya. Insurance expense-nya berapa, Pak? Mungkin ini saya coba view-nya, saya olah dulu ya. View-nya, kemudian grid lines-nya nggak ada. Ah, ini dia, better. Oke, diperbesar sedikit. Baik. Nah, kalian bisa lihat ya, guys, bahwasannya apa? Bahwasannya ya ini, nah, seperti ini ya. Oke. Catatnya langsung insurance expense pada cash ya. Insurance-nya berarti overstated, sangat besar. Nah, harusnya pencatatannya gimana? Pencatatan seharusnya itu kan harusnya awalnya tuh prepaid pada insurance expense gitu kan ya. Kemudian berapa nilainya? 10.000 ya. Seperti itu. Jadi penyesuaiannya. Jadi ketika dia dicatat dengan menggunakan income statement method, artinya apa? Asuransi ini langsung kita catat pada expense, langsung senilai 12.000. Nah, ini namanya income statement method. Tapi kalau balance sheet method atau SOFI method dicatatnya pada prepaid sebesar berapa? Sebesar ya 12.000 juga, gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan metode income statement method, maka jurnal penyesuaiannya harusnya seperti ini, gitu ya. Prepaid insurance ya pada insurance expense. Jadi kesalahannya itu apa namanya? Karena tidak ada jurnal penyesuaiannya gitu ya. Sebetulnya kalau ini ya tidak murni salah sih gitu ya. Memang lebih tepat yang SOFI, tapi kalaupun yang dicatat dengan menggunakan income statement method dengan insurance expense yang dicatat pertama kali gitu ya, boleh. Asalkan ada penyesuaiannya pun kita seperti ini penyesuaiannya ya. Tapi masalahnya di sini belum pernah melakukan penyesuaian. Ya udah, disinilah kesalahannya ya. Oke, nah sekarang seharusnya gimana? Prepaid pada insurance ya. Berapa? 10.000. Kenapa 10.000, Pak? Karena nanti insurance-nya harus kita catat sebesar 2.000 ya. Insurance-nya kalau kita ini netkan gitu ya. Ini besarnya harus 2.000. Kenapa 2.000, Pak? Karena dia adalah 6/12 ya. Dikali berapa? Dikali ya tadi ya 1/3 dikali berapa? 12.000 ya, seperti ini. 1/3, jadi kan 12.000 ini untuk 3 tahun dibagi fractions-nya 3 dulu. Nah, untuk 1 tahunnya berapa? Nah, baru nanti 1 tahunnya dikalikan dengan 6 bulan. Ya, sama dengan 2.000. Ya. Ini kan kalau dikali ini sama dengan 4.000. Ya. Dikali 1/2 sama dengan berapa? Sama dengan 2.000. Nah, gitu ya. Nah, oke. Sehingga ini yang seharusnya dibikin. Nah, ya. Dan tahun 2018. Di tahun 2019 harusnya bikin kayak gini. Insurance expense pada prepaid. Ya. Seperti itu. Berapa per tahunnya kan 4.000 ya, tinggal 12 dibagi dengan 3.
sama dengan 4.000. Ya udah, ini tahun 2019 seharusnya, sehingga total saldo dari prepaid-nya di tanggal 31 Desember 2019 harusnya adalah 6.000. Gitu ya. Nah, oke, kalau kayak gitu berarti intinya kita cuman melakukan penjurnalan yang ini aja ya. Seperti itu di tahun 2019 tanggal 31 Desember. Ya udah, tinggal dibuat aja. Prepaid insurance pada insurance expense, berarti prepaid pada RE 10.000. Iya, ya seperti itu. Ya, jadi cuma tinggal kita pindahin aja jurnal ini. Tadinya 31 Desember 2018 dicatat ke tanggal 31 Desember 2019. Ya udah, tinggal diganti expense-nya, dicoret, ganti dengan RE. Ya, berapa? 10.000. Nah, baru karena belum ditutup buku ya tanggal 3 di tahun 2019-nya, maka tinggal dicatat saja insurance expense pada prepaid sebesar berapa? Sebesar 4.000. Nah, ini kalau kita satukan maka akan seperti ini. Prepaid 6.000, insurance expense 4.000, return earnings-nya 10.000. Ya, prepaid-nya berapa? 10 dikurang dengan 4 sama dengan 6 ya. Atau sama dengan yang atas tuh, ya. Kita lihat insurance expense-nya 4.000 sama, kemudian prepaid-nya adalah 6.000 sama, kemudian return earnings-nya adalah 10.000 sama. Dan kalau kita totalkan berapa saldo akhir dari prepaid-nya, maka totalnya adalah 6.000. Sama dengan kalau kita bikin di jurnal yang sebelah kiri ini. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bisa bermanfaat video penjelasan ini. Oh, belum. Maaf, Pak Esi ngeprank nih ya berarti ya. Satu lagi ya. Oh, 2 lagi, Deng. Oke, 2 lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Belum. Kena pueng. Kalau kata anak saya kena pueng. Kena prank. Nah, Den, yang ke-8 sekarang. Barang dagang yang dibeli pada awal 2018, harganya adalah 50.000, tidak pernah diamortisasi. Maksimal periode adalah 10 tahun. Ya udah, berarti dicatat awalnya adalah 50.000 dan belum pernah diamortisasi. Tinggal diamortisasi saja. Dan ini kan per awal 2018. Berarti 2 tahun ya. Untuk tahun ini amortization expense pada trademarks 5.000. Untuk tahun yang sebelumnya retain earnings pada trademark 5.000. Jadi kalau kita jumlahkan seperti ini ya jurnalnya. Oke, nah kemudian yang terakhir, nah ini dia ya inventory yang ditunggu-tunggu ya. Oke, kalau inventory mungkin saya akan coba apa namanya? Coba kita ini dulu ya. Nah, seperti ini ya penjelasannya ya. Oke. Nah, di sini pada dasarnya inventory ini termasuk ke yang non counterbalance ya, NCB. Non counterbalance. Counterbalance, maaf ya. Mohon maaf. Yang counterbalance ya. Nah, artinya apa? Dalam waktu kurang dari 2 tahun dia sudah netral dampaknya. Oke, perhatikan ya. Nah, kemudian gimana Pak? Kemudian ya udah, gampang saja men. Kita lihat analisis dulu. Ini 2018. Sekarang adalah 2019. Sayangnya sekarang belum tutup buku. Ya, aduh, kalau udah tutup buku maka no entry nih ya. Padahal kalau kata saya mah tinggal tutup aja ya. Jadi yang 2018 nanti akan menjadi no entry. Iya. Nah, oke. Kemudian tapi ya dilalah dia belum tutup buku. Ya wes lah, kita koreksi. Oke, kita analisis dulu ya. Apakah benar dia merupakan yang counterbalance error atau kurang dari 2 tahun? Oke, ini analisisnya yang sebelah sini ya. Nah, ini dia ya. Nah, pertama yang perlu kita harus perhatikan adalah ketika 31 Desember 2018 ending inventory over understated. Nah, berarti understated nih ya, panahnya ke bawah. Kemudian karena ending inventory understated, maka COGS-nya over. Ya, karena kan bertolak belakang ya. Ending inventory itu akan mengurangi COGS. Ya, kalau dianya semakin berkurang maka COGS-nya akan naik. Nah, COGS naik, maka net income pun naik. Ya. Nah, dampaknya adalah ending inventory 2018 itu akan dibawa ke 2019 sebagai beginning inventory. Gitu ya. Nah, karena ending inventory-nya 2018 adalah turun, understated, maka beginning inventory 2019 akan naik sebesar berapa? 9.600 ini. Ya. Dampaknya adalah kalau beginning inventory garis lurus dengan si COGS. Beginning inventory berkurang, COGS juga berkurang. Gitu ya. Kan rumusnya gini, beginning inventory ditambah dengan purchase dikurang dengan ending inventory. Sama dengan apa? Sama dengan ini namanya kalau kita totalkan sama dengan COGS. Ya. Nah, gitu. Jadi bertolak belakang kalau ending inventory dan COGS ya. Tapi kalau beginning inventory searah dengan COGS. Kalau ending inventory beginningnya dia turun,
maka COGS-nya pun akan turun. Seperti ini ya. COGS turun berarti net income akan naik. Nah, naiknya berapa, Pak? Oke, kita lihat ya. Kalau kita buka net income di tahun 2018 turun 9.600 ya. Net income di 2019 akan naik sebesar 9.600 ya. Berarti ini positif, yang ini negatif. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah sama dengan 0. Nah, inilah terbukti bahwa kurang dari 2 tahun sudah counterbalance. Maka typical error-nya adalah typical yang counterbalance ya. Oke, nah sekarang gimana cara melakukan jurnalnya, Pak? Ya udah tinggal jurnal aja atau ya gampang. Hap. Nah, gini ya. Oke, nah karena yang 2018 ya, berarti karena understated ya menyebabkan tadi apa? COGS 2000 apa namanya retained earnings 2018 ini menjadi understated ya. Maka kita naikin. Caranya ngoreksinya kita naikin. RE-nya taruh di kredit ya. Pasangannya apa? Pasangannya tentunya COGS ya. Karena COGS-nya kan dia menjadi overstated ya seperti itu. Berarti apa namanya? Oh sorry ya, COGS-nya menjadi understated juga ya. Mana tadi? Tadi udah saya tulis ya. Oke. Overstated. Oke. Oh iya. Harusnya Oke, langsung ya. Berarti betul ya. Kita melihatnya dari sisi net income-nya saja. Jadi net income-nya adalah apa namanya understated, maka tinggal dinaikin aja. Menjadi apa? Menjadi di kredit ya. Pasangannya tentunya pada COGS bukan inventory ya, seperti itu. Karena nanti di tahun ini kan inventory-nya akan terkoreksi ya. Nah, barulah pada apa namanya pada yang tahun 2019-nya baru COGS pada inventory ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah depreciation-nya belum dicatat nih 31 Desember 2018 ya. Maka ya udah tinggal dicatat aja return earnings pada accumulated depreciation. Nah, begitu. Oke, guys, jadi pada dasarnya mungkin saya kasih penekanan lagi terkait yang ini ya, terkait yang COGS pada return earnings ini ya. Nah, kenapa kok ini COGS, Pak? Kenapa yang bawahnya itu inventory, Pak? Nah, oke, kita lihat ya. Nah, kenapa yang ini COGS pada retained earnings? Ya, kalau yang bawah kan udah jelas ya, karena belum dicatat di tahun 2019 ya, yang ini. Maka tinggal dicatat aja gitu ya, COGS pada inventory. Nah, kemudian kenapa ini pada retained earnings, kenapa tidak inventory, Pak? Nah, penjelasannya sebetulnya ada di sini ya. Bahwa kalau dia belum tutup buku, ya, maka COGS-nya kan akan understated. Ya, gimana caranya agar dia menjadi netral, maka harus dinaikkan. Nah, dengan dinaikkan, maka dia harus catat di debit. Seperti itu. Nah, oleh karena itu apa? Kalau COGS-nya sudah dicatat di debit, maka otomatis, dan kita tutup pada apa? Pada retained earnings. Ya. Otomatis apa? Net income-nya, net income ini kan sudah dalam bentuk retained earnings ya, kalau di tahun 2018 ya. Maka net income-nya pun akan naik, harus dinaikkan. Ya, seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Agar apa? Agar ini dampaknya ketika kita jumlahkan NI kurang minus 9.600 dan di sini naik berarti positif 9.600 ya. Sehingga dampaknya pasti nanti akan 0. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba buktikan via Excel ya, Pak ya. Nah, kalau via Excel seperti ini ya. Jadi kalian bisa lihat di sini saya sudah Pak Eci sudah bikin bahwa ini 2018, ini 2019 ya. Nah, di sini 2019 belum saya masukkan, belum Pak Eci masukkan ke dalam perhitungan ini ya, sengaja. Karena kenapa? Karena pengen konsentrasi pada yang kesalahan di 2018 dulu. Jadi ini masih satu aliran ya, satu flow gitu ya. Ini belum dimasukkan. Nanti kalau kalian sudah mengerti yang 2018 konsepnya, kalau nanti dimasukkan ke 2019 hasilnya pun nggak akan jauh beda. Artinya bukan nggak akan jauh, udah pasti sama ya. Ini hasilnya kayak gini juga. Karena yang kita lihat adalah efek kumulatifnya ya. Sama dengan 0 nih ya. Seperti itu. Oke. Pertama, dari sini kita lihat nih bagian inventory, purchase, cogas ya. BI tambah bagian inventory tambah purchase sama dengan cogas. Kemudian ending inventory-nya under minus 9.600. Maka COGS-nya over ya. Kenapa over, Pak? Ini kan tinggal dikurangin aja ya. Nah, ini kan tinggal dikurangin ya. Cogas dikurang dengan minus 9.600 hasilnya pasti positif ya.
Ya, net income-nya berarti ya karena COGS naik, net income turun under, ya. Kemudian ke bawah tuh di 2019 ya, ending inventory 2018 naik masuk ke 2019 ya. Sehingga beginningnya akan under. Dari sini maka COGS-nya akan under. Nah, ending inventory-nya gimana? Tinggal dikurangin apa namanya? Apa namanya tuh? Oke ya, ending inventory-nya pasti akan over gitu ya. Kenapa Pak? Ya udah tinggal dikurangin aja gitu ya. Sehingga apa? Sehingga dia menjadi over ya. Seperti itu di tahun 2019. Nah, kemudian sedikit Pak Eci koreksi ya. Jadi di sini beginning inventory under, kemudian purchase-nya 0 ya. Kemudian cogasnya adalah ya under ya. Kenapa under? Karena tinggal ditambahin minus 9.600 ya sebagai dampak dari beginning ending inventory 2018 yang under ya. Ditambah dengan purchase-nya kita anggap 0 dulu ya, sama dengan berarti cogasnya under. Nah, di sini ini tadi kan 9.600 tapi PSI hapus ya. Nah, harusnya kita masukkan yang ini ya, 7.100 ke sini ya. Tapi di sini kita tidak masukkan dulu ya dampaknya ya biar nanti nggak bingung. Oke. Yang penting ini dulu aja kita paham ya. Nanti baru setelah ini paham baru nanti kalau tinggal ditambahkan harus bikin lagi ke sampingnya 2020 gitu ya. Untuk melihat efek dari kalau 7.500 ini kita tambahin ke yang ending inventory di tahun 2019. Oke, kembali ke sini. Kita anggap ini 0 dulu ya, bukan 7.100 ya. Nah, kalau seperti itu berarti gimana Pak? Berarti ya udah COGS-nya tinggal ditambahin gitu ya. Minus 9.600 dikurang 0 sama dengan ya pasti minus. Nah, karena COGS-nya under, maka NI-nya pasti over ya. Nah, ini kalau kita sum ya, kalau kita sum antara ini dengan yang ini pasti hasilnya adalah 0. Nah, ini adalah kumulatif efeknya ya, kumulatif efeknya. Nah, kalau kumulatif efek dalam waktu 2 tahun sudah 0, berarti ini namanya counterbalance error ya, CBE. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Pak, bagaimana dengan yang tahun 2019 Pak? Nah, kalau kita mau masukkan maka ini tinggal tambahin 7.100 ya. Tuh, lihat dampaknya adalah kalau ternyata si 7.100 ini kita masukkan ya menjadi ending inventory yang ini over ya berarti ya. Ini yang overstatement gitu ya. Maka kalian lihat dampaknya tuh. Dampaknya adalah apa? Memang si COGS dan NI-nya itu berubah ya, lebih gede. Tapi secara kumulatif dia tetap ya. Ya, efek yang 2018 sudah hilang. Gitu. Yang tersisa tinggal efek 2019, kesalahan 2019 saja sama dengan 7.100. Nah, gitu. Nah, kemudian kita coba bawa lagi ke 2020 misalkan ya, kalau kalian belum puas. Ya udah, ini berarti tinggal over tuh, tinggal disama denganin aja. Ini menjadi over. Nah, purchase-nya kita asumsikan 0, maka di sini tinggal kita cogasnya tambahin ya. Ini juga over ya. Cogasnya 7.100 ditambah dengan 0. Nah, ending inventory-nya karena di soal nggak ada berarti ini 0 ya. Maka COGS-nya gimana? Ya udah, COGS-nya tinggal kita jumlahkan saja ya, seperti itu. Nah, udah tinggal berapa nih Pak COGS-nya? Sama dengan mana ya? Sama dengan sama dengan cogas dikurang dengan ending inventory ya. Sama dengan sekian ya. Nah, di sini COGS-nya adalah over juga ya. Over juga. Nah, kemudian di sini net income-nya berapa? Net income-nya berarti tinggal minus yang atas ya. Sama dengan under. Oke, nah sekarang kita lihat nih kumulatif efeknya di tahun 2000 Di tahun 2000 sekian ya, 9.600. Tuh, 0 ya. Kumulatif efek sampai dengan ini kalau gitu saya pindahin ke sini ya. Kumulatif efek. Nah, kalau ini kan masih yang atas ya. Kemudian kalau kita lihat secara big picture ya dan kita memasukkan minus 9.600 2018 dan 7.100 di 2019, maka di sini kumulatif efek terhadap net income-nya, ini terhadap net income ya, to net income adalah over 9.600 ya. Kemudian, nah ketika di 2019 kumulatif efeknya tinggal jumlahin minus 9.600 ditambah dengan 16.700 ya setelah kita masukkan yang
tahun 2019 ya. Sama dengan berapa? 7.100. Nah, kalau kita lihat 7.100 ini adalah apa? Adalah efek dari overstatement ending inventory yang diketahui di tahun 2019 ya. Oke, nah sekarang kita masukkan juga nih ya. Selanjutnya adalah kalau kita jumlahkan gitu ya, kita jumlahkan. Nah, kita masukin juga ke tahun 2020, berarti ini kita masukin ke sini ya. Nah, sampai selanjutnya kita dapatkan maka NI-nya akan under ya, karena COGS-nya kan over ya di tahun 2020 ya. Oke, nah setelah itu gimana? Setelah itu ya udah kita jumlahkan semuanya ya. Kita jumlahkan kumulatif efek dari mulai 2018 sampai 2020. Totalnya berapa? Sama dengan 0. Nah, inilah yang dimaksud dengan counterbalance error ya. Yang sudah tercounter balance ya. Ini over, ini under berarti minus. Nah, seperti itu. Maka di sini sudah netral ya. Neutral, neutralized. Nah, inilah yang dimaksud dengan counterbalance error. Terbukti ya. Ketika kesalahannya itu kurang dari 2 tahun, maka dia kalau tipikal kesalahannya adalah counterbalance error, maka dampak kumulatif terhadap net income itu akan netral setelah 2 tahun. Dan ini sudah terbukti. Oke? Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.